Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat walafiat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta dijauhkan dari virus corona yang sedang merajalela. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi edukasi ya. Berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang memberikan penomoran pada halaman tugas, makalah, atau skripsi, atau laporan, atau apapun itu yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan hanya untuk berbagi edukasi atau berbagi sharing. Maka dari itu, jika ada teman-teman yang lebih tahu atau lebih paham dari saya, silakan komen di bawah ini. Baik, supaya tidak terlalu bertele-tele, kita masuk saja dan mulai ke pembahasan. Di sini saya sudah mempersiapkan template ya untuk kita belajar bagaimana caranya memberikan penomoran pada halaman. Nah, untuk diketahui, biasanya pada laporan atau pada makalah atau bahkan pada skripsi itu biasanya terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada bagian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Juga untuk diketahui, sebelum masuk kepada bab-bab tersebut, maka terdapat introduction atau perkenalan ya. Maka dari itu, sebelum kita menelusuri lebih jauh, kita akan berkenalan dulu dengan beberapa bagian-bagian pada tugas, makalah, laporan, atau karya tulis ilmiah lainnya. Nah, di sini ada cover. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ini hanya untuk laporan ya. Biasanya seperti ini atau pada skripsi. Lalu ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan juga lain sebagainya. Nah, kita masuk saja ke pembahasan. Biasanya kalau kita menggunakan cara manual ya, biasanya kita membagi beberapa bagian dahulu sebelum kita menyatukannya pada satu halaman, pada satu file, maaf ya. Nah, kalau saya sih biasanya langsung ke dalam satu file biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Ya, begitu kita mulai saja bagaimana caranya memberikan penomoran pada halaman. Di sini ada cover. Biasanya pada cover itu kita tidak harus memerlukan penomoran ya, jadi biarkan saja dikosongkan dan tidak usah diberi nomor halaman. Jadi seperti ini ya, sudah cukup. Lalu kita lanjut kepada halaman selanjutnya. Di sini ada laporan ya, laporan lembar pernyataan tidak melakukan plagiat. Nah, biasanya ini satu bagian atau satu section dengan kata pengantar dan daftar isi. Jadi biasanya di sini itu menggunakan huruf Romawi ya pada penomoran halaman. Baik, kita mulai saja. Kita langsung saja ya praktekkan. Nah, teman-teman bisa langsung mengklik bagian footer atau bagian bawah pada halamannya ya. Nih. Nah, klik 2 kali. Lalu pilih page number. Di sini ada beberapa pilihan. Ini bisa disesuaikan dengan template dari kampus atau dari tugasnya. Bisa disesuaikan ya. Di sini ada page number. Nah, kita pilih saja ini untuk yang tengah bawah ya, yang bottom of page. Ini yang untuk tengah bagian kiri.
Nah, ini untuk tengah bagian kanan. Biasanya kalau misalkan daftar isi, kata pengantar, dan lain sebagainya itu ada di tengah ya. Kita pilih yang tengah saja. Nah, tadi kan cover tidak usah menggunakan penomoran ya. Tapi bagaimana caranya biar kita bisa menghilangkan penomoran tersebut tanpa menghilangkan penomoran yang ada pada bagian bawah atau pada bagian daftar isi dan kata pengantar serta teman-temannya gitu ya, serta bagian-bagiannya. Soalnya kalau misalkan kita hapus langsung, kita hapus langsung di sini di bagian ini, itu tentunya akan menghapus juga yang ada pada bagian bawah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita ke bagian atas bab ya, ini bisa dibilang bab. Kita bagian atas, lalu kita klik layout. Di sini ada icon bricks. Nah, kita klik saja icon bricks. Kita pilih next page. Nah, lalu bagaimana kalau kayak begini? Kalau misalkan seperti ini gitu ya. Kita kembalikan dulu. Mohon maaf ya. Laptop saya banyak kendala juga. Saya juga mohon maaf dalam penyampaian, misalkan ada penyampaian yang kurang jelas karena ini merupakan video pertama saya. Nah, baik. Bagaimana kalau seperti itu? Kita langsung saja ke bagian layout. Oh maaf, kita klik saja di sini. Nah, kita hilangkan link to previews. Kita ke footer juga, hilangkan link to previews yang ada di sini. Nah, setelah itu baru kita kembali ke langkah yang tadi, yaitu ke layout, bricks, lalu ke next page. Oh mohon maaf, sepertinya ini bisa langsung ya, sudah bisa langsung. Nah, langsung saja kita kasih page number. Kita klik button page dan kita masukkan. Nah, sudah terlihat kan perbedaannya. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita menginginkan nomor 1 atau angka Romawi 1 untuk mengganti nomor 2 ini? Soalnya biasanya kan setelah cover itu kita pergi ke halaman 1 Romawi ya, maaf. Nah, sini kita blok dulu, kita ke page number lagi, lalu kita klik format page number. Kita pilih start at 1 dengan number format yang Romawi. Nah, ini biasanya pakai Romawi ya kalau untuk di sini. Nah, sekarang sudah berubah ya. Lihat, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Di cover tidak terdapat page number, dan page numbernya mulai dari lembar pernyataan tidak melakukan plagiat ini. Ini kita lihat juga ke bawah. Nah, kan sudah berurutan. Ini sudah otomatis langsung ke bawah, ke bagian bawah ya. Nah, ini dia. Nah, lalu bagaimana untuk pada bab atau pada pembahasan? Biasanya kan kita menggunakan angka ya, angka biasa ya, angka Arab ya. Kalau misalkan ini penyebutannya angka 1, tapi bukan huruf Romawi lagi. Nah, kita bisa melakukan langkah yang tadi untuk memisahkan antara page yang ini dengan page yang ini. Nah, gimana caranya? Kita klik lagi di sini ya. Nah, di sini di bagian paling kiri dari page-nya.
kita ke layout, lalu pilih bricks, lalu klik yang next page. Nah, setelah kita mengklik yang next page, otomatis akan berubah ya, otomatis akan berubah nih. Loh, kok masih Romawi, gimana sih? Nah, untuk itu supaya kita dapat merubahnya, kita lakukan langkah seperti yang tadi ya. Kita klik di bagian ini, bagian footer, kita blok angka Romawi ini, lalu kita klik yang page number. Lalu di sini ada format page number, kita pilih yang angka. Oke, sudah berubah. Seperti itu ya teman-teman ya caranya. Nah, dapat dilihat perbedaannya antara page yang ini dengan page yang ini nih. Nah, ini baik, mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya memohon maaf apabila penyampaian saya masih terbata-bata, penyampaian saya masih kurang jelas, karena ini merupakan video pertama saya. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan hanya untuk sharing dan berbagi tentang pengetahuan dan pengalaman yang sudah saya dapatkan selama di kursi perkuliahan. Karena apa? Karena dulu juga saya sama, saya tidak bisa, saya tidak tahu. Saya juga merasakan hal yang sama seperti teman-teman. Maka dari itu, saya membuat video ini hanya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan teman-teman, agar teman-teman mempunyai referensi dan pengetahuan tambahan tentang bagaimana cara membuat penomoran pada halaman. Begitu, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe video ini, serta share kepada teman-teman agar video ini dapat menjadi manfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.